Perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia Putri Waluyo dengan NIM 1962411028. Halo, perkenalkan, aku Gabriela Mulia Sustia dengan NIM 196241032. Yuk simak video kita. Bayangkan tiba di dataran tinggi bersalju, udara terasa menusuk, napasmu berbunyi lebih keras dan kadang batuk ringan muncul. Itu bukan hanya soal dingin yang menyengat, namun ada proses fisiologis yang mengubah ventilasi dan melemahkan pertahanan mukosa saluran nafas. Kita akan menelusuri fenomena ini dari paru-paru sebagai organ sampai ke molekul yang mengendalikan responnya, sehingga jelas kenapa suhu dingin punya efek besar pada pernafasan dan risiko infeksi pernafasan. Pada tingkat organ, fungsi utama sistem pernapasan adalah memastikan pertukaran gas yang efisien, memasukkan oksigen ke alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara dingin yang masuk ke saluran pernafasan mempunyai dua efek fisik penting. Pertama, densitasnya sedikit lebih tinggi dan kelembapan relatif bisa sangat rendah, sehingga menurunkan kapasitas pemanasan dan humidifikasi di hidung dan trakea. Kedua, paparan dingin memicu refleks vasokonstriksi mukosa dan kontraksi otot polos bronkus pada individu sensitif. Kombinasi ini mengubah resistensi saluran napas dan pola ventilasi. Ventilasi mungkin pada awal meningkat karena sensasi dingin. Namun, selanjutnya bisa terjadi ketidaknyamanan, bronkokonstriksi refleks, dan penurunan efektivitas pembersihan sekret. Selama aktivitas fisik di udara dingin, kebutuhan oksigen akan meningkat. Namun, kemampuan pemanasan udara dan mempertahankan kelembapan menurun. Ini membuat kerja napas meningkat dan membuat orang mudah merasa nafas berat. Pada tingkat jaringan, mukosa hidung, trakea, dan bronkus bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Epitel bersilia mengangkut mukus yang melapisi permukaan, sedangkan jaringan submukosa memasuk darah hangat dan cairan untuk menjaga kelembapan. Suhu dingin menyebabkan refleks vasokonstriksi pada pembuluh submukosa respon yang menghemat panas, tetapi mengurangi aliran darah lokal. Aliran yang menurunkan suplai cairan ke lapisan mukus, sehingga lapisan mukus menjadi lebih kental dan viskositasnya meningkat. Viskositas mukus yang berubah menghambat fungsi pembersihan bersilia atau mucociliary clearance, sehingga partikel, mikroba, dan iritan menempel lebih mudah pada permukaan epitel. Selain itu, vasokonstriksi juga dapat mengurangi pengiriman sel imun dan faktor pertahanan, seperti komponen plasma ke mukosa saat dibutuhkan. Pada tingkat sel, udara dingin dan kering menstimulasi sel epitel untuk mengubah produksi mukus lewat sel goblet. Secara awal, tubuh merespons dingin dengan meningkatkan produksi mukus untuk mempertahankan kelembapan permukaan. Namun, mukus yang dihasilkan di lingkungan dingin sering kali kurang cair atau dehidrasi luminal, sehingga perilaku dan struktur mukus berubah. Pembentukan gel yang lebih kental dan pengikatan partikel jadi lebih kuat. Di sisi imun, sel epitel juga menurunkan sekresi beberapa peptida pertahanan antimikroba yang peka terhadap perubahan temperatur. Sementara, reseptor-reseptor penginderaan atau pattern recognition receptors bisa menjadi lebih responsif terhadap iritan. Kerusakan mikro pada permukaan epitel akibat dingin mempercepat rekrutmen neutrofil dan makrofag. Respon inflamasi lokal ini kadang menambah gejala seperti batuk, gatal, dan memodulasi produksi mukus lebih lanjut. Selain itu, paparan dingin memicu ekspresi protein-protein cold inducible yang mempengaruhi translasi mRNA dan respons stres seluler, sehingga mengubah homeostatis epitel dalam jangka menengah. Pada level molekuler, beberapa mekanisme kunci menjelaskan efek suhu dingin. Pertama, sensor termal seperti TRPM8 transient reseptor potensial melastatin 8 aktif pada suhu dingin dan mengubah kaskade kalsium seluler yang mempengaruhi sekresi mukus dan tonus otot polos. Kedua, cold inducible RNA binding protein or CRP dan RBM3 memodulasi stabilitas mRNA dan translasi protein pada suhu rendah. Ini mempengaruhi produksi protein pertahanan termasuk peptida antimikroba dan musin. Musin
5AC atau mucin 5B. Ketiga, muatan ion dan aktivitas kanal seperti acid sensing ion channel dan kanal kalium dapat bergeser, memengaruhi eksitabilitas neuron aferen yang memicu refleks batuk dan bronkokonstriksi. Perubahan ini juga berinteraksi dengan jalur inflamasi, semisal NF-kB atau IL-8. Sehingga paparan dingin tidak hanya menyebabkan efek fisik, tetapi juga perubahan transkripsi yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi viral dan bakteri. Secara klinis, paparan suhu dingin dikaitkan dengan peningkatan kejadian gejala saluran napas atas, eksaserbasi asma, dan infeksi pernapasan atas. Untuk traveler, efek ini berarti resiko batuk, cairan hidung kental, penurunan performa fisik saat mendaki, dan kemungkinan komplikasi pada penyakit paru kronik. Jurnal Han et al. Merekap bukti epidemiologis yang mengaitkan fluktuasi suhu ekstrim, termasuk paparan dingin mendadak, dengan lonjakan gejala asma dan peningkatan kunjungan medis. Untuk praktik travel medicine, poin pentingnya adalah memitigasi paparan yang memperburuk mukosa, ruangan terlalu dingin atau berangin, udara sangat kering, dan memperkuat strategi pencegahan. Cara praktis yang berakar pada fisiologi adalah menjaga kelembapan saluran nafas dan mengurangi stres termal pada mukosa. Gunakan masker atau scarf yang memanaskan dan melembabkan udara inspirasi. Di penginapan, pakai humidifier untuk menjaga kelembapan relatif sehingga mukus tidak mengental. Hindari paparan angin dingin langsung. Pertimbangkan pemanasan hidung dengan pernafasan melalui hidung atau bukan mulut sebelum aktivitas berat untuk menurunkan beban pendinginan pada saluran nafas bawah. Bagi penderita asma, mengikuti rencana pengelolaan dan membawa inhaler bronkodilatator singkat dapat mencegah eksaserbasi yang dipicu oleh dingin. Prophylactic use of nasal saline irrigation and maintaining hydration also support mucociliary clearance. Udara dingin menyentuh tubuh bukan hanya sebagai sensasi memulai rangkaian respons dari paru, melalui mukosa sampai ke molekul. Mekanisme proteksi yang normal seperti lapisan mukus dan pembersihan bersilia menjadi kurang efektif di udara dingin. Sementara sensor termal dan jalur inflamasi memodulasi respons sehingga gejala batuk, hidung kering, dan napas berat lebih mudah untuk muncul. Untuk traveler, kunci adalah pencegahan sederhana. Hangatkan dan lembabkan udara yang dihirup, lindungi saluran napas atas, dan patuhi pengobatan jika Anda punya penyakit pernapasan kronik. Dengan memahami fisiologi ini, perjalanan ke tempat bersalju bisa tetap aman dan menyenangkan. Suhu dingin mengubah ventilasi dan melemahkan pertahanan mukosa. Tindakan protektif sederhana dapat mengurangi gejala dan resiko komplikasi.